Dia masih sedang mendoakan Billy Graham yang jauh ada di negara lain. Saudara sedang berdoa dan berdoa, tapi tiba-tiba Roh Kudus berkata, kamu sudah selesai. Akhir hidupmu sudah sampai. Engkau sudah mencapai garis finish. Hari ini juga aku ingin panggil engkau. Ya, saudara bisa baca itu. Bukunya judulnya Menghadapi Kematian, ditulis oleh Billy Graham. Billy Graham menceritakan tentang mamanya ini, saudara ya. Susternya yang merawat dia mendengar dia berkata, tungguin aku di ruang tengah. Aku merasa bahwa Tuhan ingin panggil aku karena hidupku sudah selesai. Dalam keadaan bugar, susternya merasa nggak mungkin. Dia sedang melakukan tugas dan dia dalam keadaan bugar. Tapi dia ikutin, saudara. Betul, saudara. Waktu itu nggak lama kemudian dia merasa. Sempat susternya berkata ada rasa ketakutan sedikit ya. Karena setiap orang yang mau meninggal harus lewati lembah-lembah kelam. Toh Mazmur 23 katakan itu cukup menakutkan. Sempat waktu itu cukup menakutkan, tapi makanya dia minta ditunggu karena dia tahu dia akan lewati lembah kelam itu. Tetapi saat-saat terakhir, saudara, dia berkata, lihat kereta kuda emasku sudah datang. Dan susternya berkata, sejak itu dia tersenyum dan dia bergirang, dia bersemangat, dia menghembuskan nafasnya terakhir, saudara. Kita mau seperti orang tua ini, saudara. Menyelesaikan garis akhir, memang waktunya Tuhan untuk panggil dia. Tapi berapa banyak orang sekarang termasuk hamba Tuhan belum waktunya dipanggil. Tetapi karena makan semau-mau seperti ini, dia yang menaruh diri dia sendiri, mengakhiri hidup dia sendiri, saudara. Dia pergi ke surga dengan kesedihan, saudara. Belum waktunya, saudara. Sedih, saudara, kalau belum mengemban tugas itu, belum menyelesaikan tugas garis akhir itu sedih. Ini yang terjadi, saudara, dengan juga papa rohani saya namanya Brian Bailey, saudara ya. Dia presiden direktur dari Zion Institute di Amerika dan sekarang ada cabang Zion di Indonesia. Mulai buka 2 sekolah Alkitab ini, dia yang saudara, dia yang memimpin. Nah, dia sekarang berumur 80 tahun, saudara. Tapi dia pernah mengalami kejadian, dia dipanggil Tuhan, dia naik ke surga, belum waktunya, saudara. Buktinya dia sekarang masih 80 tahun dan masih bugar. Waktu umur 40 tahun, saudara, tiba-tiba dalam keadaan dia hidup tidak baik, saudara. Hidupnya amburadul, semau-mau dia tidak melayani Tuhan dengan baik. Tiba-tiba, saudara, dia lihat tubuhnya diangkat, saudara. Oleh malaikat dia naik dan naik terus ke surga. Dia tahu itu ke surga. Malaikat bawa dia tahu itu ke surga. Tapi dia heran, kok hati dia sedih, saudara ya. Jadi dia tanya sama malaikat, kenapa aku mau dibawa ke surga kan? Tapi kok sedih? Malaikat gak ngomong apa-apa, saudara. Wah, dia makin sedih, makin dekat surga, makin sedih. Sampai akhirnya, saudara, betul sampai waktu di pintu gerbang surga. Nah, ini perhatikan, saudara. Sebelum kita masuk ke pintu gerbang surga, ada semua film kehidupan kita diputar, saudara. Nah, di situ dia lihat, dia tahu akhirnya kenapa dia sedih. Di situ di film kehidupan dia diputar, saudara, dari 0 bulan sampai terus, saudara, sampai dia 40 tahun itu filmnya ada terisi, saudara. Tapi banyak yang buruknya, saudara, daripada yang jeleknya, saudara. Daripada yang bagusnya, saudara. Terus, saudara. Nah, sampai batas 40 tahun waktu dia dipanggil itu, saudara. Itu ternyata dia lihat masih ada lagi film kehidupannya terus, saudara. Masih panjang. Betul, sekarang dia dikembalikan ke dunia, saudara. Betul, umurnya sekarang 80. Dia lihat, wah, masih panjang. Wah, dia tahu di situ, aku meninggal sebelum waktunya. Berarti masih panjang yang seharusnya aku harus jalani di dalam dunia ini. Itu sebabnya dia tahu mengapa dia sedih. Lalu dia berkata kepada Tuhan, dia ketemu Yesus waktu itu. Ini hamba Tuhan ini seringkali emang dikasih gift khusus, saudara ya. Dia seringkali bertemu dengan Tuhan. Dia bisa lihat Tuhan Yesus dengan kasat mata, saudara ya. Sering terjadi, itu gift khusus yang Tuhan berikan kepada hamba Tuhan ini. Dia tahu, dia berkata, Tuhan, berarti hidupku masih panjang. Engkau mau aku masih panjang hidup dan sekarang belum waktunya engkau panggil aku. Kembalikanlah aku ke dunia dan aku akan kerjakan pekerjaan yang engkau mau aku kerjakan, kata dia. Tuhan, saudara, hasilnya betul, saudara. Dia dikembalikan ke dalam dunia dan akhirnya betul, saudara. Sampai sekarang, saudara, 80 tahun. 80 tahun rambutnya putih tapi dia gagah perkasa. Belum lama ini dia datang, saudara, kami undang dan dia berkhotbah, penterjemah yang menerjemahkan dia, saudara. Sekali waktu dia dipeluk, penterjemahnya katakan, wah, pelukannya aja masih kuat, betul. Dan dia kalau berkhotbah suaranya keras, saudara. Jalan pun masih kuat, saudara. Karena memang akhirnya, saudara, dia memperlakukan tubuh ini sebagai bait Allah, dia healthy living.
Ya, dia memberikan rekomendasi atas buku saya, saudara, prakata, saudara, forward di dalam buku saya. Karena dia sendiri melakukan itu. Saudara, dan dia berkata memang dia dapat berkat banyak dari buku ini. Dan dia melakukan itu karena dia sudah tahu di dalam hatinya bahwa Tuhan inginkan dia seperti itu. Karena dia ingin memenuhi panggilan Tuhan sampai garis finish, saudara. Dia jaga hidupnya, dia jaga makannya dengan baik, saudara. Saya kagum, kadang-kadang dulu saya malu waktu makan dengan dia. Saya dulu masih suka es krim dan sebagainya. Dia liatin aja saya, saudara. Dia pikir, ya ini sesuatu yang salah. Dan dia sendiri memilih makanan yang amat sangat baik. Gak heran, saudara. Tuhan kembalikan dan hidupnya panjang sekarang. Dan dia tetap sehat. Gak sampai 2 bulan sekali dia pergi ke Afrika. Dia pergi ke negara-negara miskin. Ke Zimbabwe. Ke India, saudara. Sendiri, saudara, terbang. Saudara, betapa bangganya kita kalau bisa hidup seperti itu, saudara. Sampai masa tua pun, saudara. Sampai seputih rambut seperti itu, saudara. Ya, betul-betul dia masih melakukan pekerjaan Tuhan. Dia ingin mencapai garis akhir. Nah, saudara, banyak orang tapi sekarang kembali kepada hamba Tuhan yang tidak makan dengan baik, saudara. Kecepatan masuk surga sedih, saudara. Belum waktunya. Jadi dia bisa sedih. Jangan nanti, saudara, ya, ada hamba Tuhan atau kita semua meninggal, saudara, pakai ayat. Aku telah memenangkan pertandingan akhirku dengan baik. Saudara, padahal belum, saudara. Seorang anak muda, saudara, malamnya Tuhan lagi bilang, aku mau pakai engkau. Jangan minum alkohol, jangan minum rokok terus menerus. Jangan ugal-ugalan, jangan kebut-kebutan di jalanan. Umurmu aku rancangkan masih panjang dan aku ingin pakai engkau. Tapi anak muda itu tidak dengerin, saudara. Dia terus besok paginya malah. Habis malamnya diminum alkohol, dia ngobat, saudara. Lalu dia kurang tidur, lalu dia ngerokok. Dia gak denger lagi suara Roh Kudus seperti itu. Lalu dia pagi-pagi dia ambil motor, dia kebut-kebutan di jalanan. Lalu terjadi tabrakan, saudara, dan dia meninggal. Saudara, apakah kita bisa katakan itu kehendak Tuhan? Jelas tidak, karena malamnya Tuhan lagi bilang, kehendakku aku mau pakai engkau, umurmu masih panjang. Jelas itu adalah kehendak diri dia sendiri memutuskan hidupnya, saudara, mengakhiri hidupnya, dan jelas dia belum sampai pada garis akhir. Ya, saudara, dengan demikian jangan sampai keluarganya juga, banyak kan orang tulis sekarang, saudara. Banyak yang meninggal belum sampai waktunya, ya seperti anak muda itu, atau banyak orang makan semau-maunya, seenak-enaknya, saudara. Lalu dia meninggal, saudara, lalu pakai ayat itu tadi. Aku telah memenangkan pertandingan akhirku dengan baik. Gak, saudara, jelas bukan. Orang yang mengakhiri hidupnya dari lantai 57 satu gedung, saudara, jatuh, yang kemarin ini baru terjadi. Apakah bisa ditulis begitu juga, aku telah memenangkan pertandingan akhirku dengan baik. Waktuku sudah sampai. Jelas tidak, saudara. Ya, itu bunuh diri seperti itu. Tapi kita juga bisa bunuh diri, saudara, dengan makan makanan yang tidak berkenan. Yang di dalam dunia kedokteran sudah dibuktikan itu racun, itu toksin, itu berbahaya. Itu bisa, saudara, menimbulkan sakit dan akhirnya memperpendek umur kita. Ada satu hamba Tuhan, saudara, yang cukup terkenal, saya gak sebut namanya. Wah, dia umur 40-an tahun, waktu itu dipakai Tuhan dahsyat sekali. Saya sendiri diberkati banyak oleh dia, saudara. Tetapi, saudara, sayangnya waktu di akhir hidupnya, ya saudara, saat-saat dia habis mimpin KKR, dia pikir dia diberkati Tuhan, lalu dia minum, dia makan, saudara, seenak-enaknya. Istrinya sudah berkata, hati-hati, engkau punya darah tinggi. Jangan makan kambing begitu banyak, jangan makan durian begitu banyak. Tengah malam, saudara, habis KKR. Dia bilang, enggak, Tuhan habis memberkati pekerjaanku. Aku mau minum, aku mau makan semau-maunya. Karena Tuhan sudah memberkati aku. Ini kan berkat, dia bilang gitu ya. Hati-hati, saudara, seringkali kita bilang itu berkat Tuhan. Jadi harus dihabisin untuk diri kita sendiri. Akibatnya, saudara, malam itu juga tekanan darahnya tinggi dan pembuluh darahnya pecah. Dia langsung stroke, koma. Kebetulan stroke-nya stroke yang berdarah. Dia langsung koma, dilariin ke rumah sakit, cuma beberapa jam dia meninggal. Waktu saya di Portland di Amerika, saya tinggal dengan anak didiknya, saudara. Dia cerita kepada saya, waktu dia di peti mati, kaum ibu dan istrinya sendiri berkata, sayang kamu lagi dipakai oleh Tuhan dahsyat. Tapi kamu akhiri hidup kamu seperti ini. Engkau memutuskan dirimu sendiri. Bukan Tuhan yang memutuskan, itu istri dan para kaum ibu lain yang bilang. Malam itu aku sudah bilang, engkau sedang dipakai Tuhan. Hidupmu masih panjang, Tuhan masih mau pakai engkau. Tuhan punya rencana besar bagi hidupmu. Jangan makan membabi buta seperti itu. Tapi engkau bilang tidak. Kau memutuskan seperti ini, sayang. Jadi sayang, saudara, di tepi peti matinya yang ada hanya penyesalan. Saudara,
Waktu dia sampai ke surga, betul seperti Mark Fickler bilang, dia kecepatan saudara ya. Belum mencapai garis akhir, dia tidak memenuhi harapan Ayub. Bahwa seperti Ayub berkata, kalau aku pergi ke liang kubur, aku dengan umur yang penuh aku mau dan dengan semangat yang penuh saudara. Jangan sampai kita semua seperti itu saudara. Kita hamba-hamba Tuhan, seringkali kita diberkati Tuhan. Saya himbau ini buat hamba-hamba Tuhan justru. Karena seringkali kita dikasih makan jemaat gak mau kan kasih kita makan bayam rebus, kangkung rebus, kacang panjang rebus saudara. Semua rebusan yang gak enak saudara ya. Yang dikasih oleh jemaat, kalau kita diberkati, makin berkati pelayanan kita. Yang dikasih ayam babi yang berlemak saudara. Yang digoreng dengan margarin, yang apalagi saudara udang dan sebagainya yang lezat-lezat saudara. Akibatnya bertambah tambunlah kita saudara. Hamba-hamba Tuhan bertambah gemuk dan tambunlah engkau. Jangan seperti Yesurun di Ulangan 32, 15 dikatakan. Ketika Yesurun juga seperti itu. Dia artinya umat yang lurus. Artinya hamba Tuhan, dipakai Tuhan. Makan, saudara, dia saking diberkati. Banyak sekali berkat yang diberikan kepada dia. Karena pelayanannya diberkati. Tetapi sayangnya dia tidak rem saudara. Dia pikir ini berkat saudara. Dia lupa berkat gak selalu buat diri sendiri. Papa rohani saya selalu ngajar berkat itu tidak selalu untuk diri sendiri. Kita harus berlaku seperti panci teflon. Panci atau penggorengan teflon saudara. Anti lengket. Jadi kalau masak telur jangan sampai lengket. Tanya sama Tuhan, ini untukku semuakah Tuhan? Atau untuk aku cicipin saja. Tapi setelah itu diangkat gak lengket dengan kita bisa diberikan kepada orang lain atau untuk pelayanan yang lain. Tuhan mengharapkan kita betul seperti Papa Rohani saya katakan, harus seperti teflon itu. Enggak lengket dengan kita, semua buat diri kita. Lalu kita diberkati dengan makanan, semua buat kita. Lupa sama tetangga, lupa dengan jemaat dan lupa dengan suku kita makan dan makan. Akhirnya seperti Yesurun tadi diberkati Tuhan dengan makanan-makanan yang baik akhirnya oleh Tuhan. Sebenarnya saudara diberikan domba dan sebagainya karena tanda Yesurun ini nanti saudara baca ya di Ulangan 32, 14, 15. Di slide berikut nanti ada saudara. Akhirnya Alkitab katakan maka bertambah gendut dan tambunlah Yesurun. Maka dia mulai menendang ke belakang katanya. Dan dia mulai melupakan Allahnya dan mulai meninggalkan Allahnya saudara. Yang memakai dia. Nah jadi ada hubungan saudara makan terus menjadi gendut dan tambun ya para hamba-hamba Tuhan nih. Dengan meninggalkan Allah saudara. Seperti Yesurun. Berapa banyak orang meninggalkan Allah karena bertuhankan perut saudara. Tuhannya bukan lagi Tuhan yang tadinya dia cari-cari dengan doa puasa, dengan dia sembah Tuhan, tapi sudah perutnya. Ya, jadi para hamba Tuhan hati-hati, kita semua pekerja Tuhan juga hati-hati. Memang kita diberkati oleh Tuhan, tapi belum tentu itu buat kita makan dan makan dan makan. Banyak orang berkata kan berkat harus dinikmati dong. Salah saudara ya, tanya kepada Tuhan. Ada batasnya, jangan Tuhan berkati kita karena Tuhan mau kita seperti itu tadi, seperti teflon, seperti saluran air, salurkan lagi. Tuhan akan gantikan dengan berkat yang lain lagi saudara, terus menerus Tuhan lagi ajarkan itu. Ya, kita lihat slide yang berikut saudara. Makanya kalau kita sudah terlalu banyak makan, lakukan ini saudara ya, exercise tadi yang poin kedua. Itu bisa membuat kita jauh dari kanker. Karena apa? Saudara exercise itu, olahraga itu ternyata merupakan hal yang penting dalam mengontrol nafsu makan. Ya, tadi kita lagi cerita nafsu makan. Jadi saudara yang susah kontrol nafsu makan nih saudara. Pertama ingat-ingat ayat ya. Taruhlah pisau pada lehermu katanya. Jika besar nafsumu. Masih belum bisa juga saudara kita ngontrol nafsu makan. Saudara saya kasih tips yang lain. Sebelum kita lagi bernafsu gitu cepat-cepat minum air 2 gelas saudara. Cepat-cepat ya setengah jam sebelum makan. Pasti waktu kita makan kita gak terlalu bernafsu saudara. Maaf ya gak terlalu rakus gitu kira-kira saudara ya. Karena perut kita sudah dikecohkan. Saudara ingat saudara perut ini sih bisa diatur saudara. Lebih tahu diri. Yang gak bisa diatur nih lidah. Yang Yakobus katakan itu betul saudara. Gara-gara lidah sepotong terbakar seluruh hutan saudara. Gara-gara lidah sepotong ini saudara yang memang saraf pengecap ada di sini. Semua yang enak-enak, asam, asin, manis, pahit. Apalagi saudara yang enak semua ada di pengecap ini. Jadi saudara perut sih gak apa-apa, so dikasih air saya bilang nafsu makan kita sudah terkontrol. Tapi ini loh lidah yang selalu kepengen ini dan kepengen itu. Banyak orang dikontrol oleh lidahnya saudara. Jadi saudara karena lidah yang kecil ini dia gak bisa kontrol, dia dikontrol oleh lidahnya padahal itu bodoh saudara ya. Dikontrol oleh sesuatu yang kecil.
tetapi terbakarlah seluruh hutan tubuhnya, saudara. Artinya apa? Penyakit datang karena dia nggak mampu mengontrol lidahnya. Persis Yakobus ngomong begitu, saudara. Hidup atau mati kata dikontrol oleh lidah, saudara. Tergantung keputusan kita. Kita mau taruh pisau di sini, saudara, di bawah lidah kita, saudara. Kontrol lidah ini, saudara. Maka hasilnya kita akan hidup. Tapi kita nggak mau. Kita mau dikontrolnya oleh lidah. Hasilnya kita akan mati, saudara. Ya mati karena segala macam kita mau, saudara. Kita makanin. Padahal perut sih nggak apa-apa. Nah, kalau katanya di sini kebenaran ilmiah membuktikan. Salah satu kita mengontrol nafsu makan kita tadi adalah, saudara, adalah dengan olahraga. Hati-hati kembali dengan nafsu makan. Ingat Yesurun tadi. Ya ingat hamba Tuhan itu tadi. Dan kita semua orang Kristen. Berhubungan dengan nafsu makan, saudara. Ya hati-hati, dan banyak hamba Tuhan meninggalkan Tuhan hanya sekedar dia ingin mengumbar, memuaskan nafsu makannya, saudara. Ya akhirnya bertuhankan perut. Betul yang dibilangnya bertuhankan perut. Padahal sih bukan perut yang minta, lidahnya itu, saudara ya. Jadi pertama tadi dengan olahraga nafsu makan akan dikontrol. Itu sebabnya karena nanti di slide berikut saudara akan lihat ternyata kanker, penyakit berhubungan nomor 1 adalah ternyata makanan. Nanti saya perlihatkan grafiknya. Makanan, saudara. Kalau kita bisa kontrol nafsu makan, makanan gak terlalu banyak semena-mena masuk dalam tubuh kita, penyakit akan dijauhkan. Kedua, dengan berolahraga gula darah distabilkan, saudara. Ya, bagi penderita diabetes perlu ini karena gula darah dihancurkan, saudara. Ya, jadi distabilkan. Yang ketiga, dengan berolahraga, saudara, kemampuan kardiovaskuler jantung itu akan ditingkatkan. Jadi bagi para penderita darah rendah yang seringkali pusing melulu atau lemes melulu merasa nggak fit, kan banyak tuh ya, terutama wanita karena wanita menstruasi keluar darah banyak cenderung anemis, darah merahnya kurang dan tekanan darahnya juga rendah. Saudara, itu bisa tekanan darah itu dinaikkan dengan berolahraga. Karena dengan berolahraga kemampuan jantung untuk memompa dan berkontraksi menjadi ditingkatkan. Waktu kita berolahraga, saudara, semua otot-otot kita ini dikencengin, saudara, termasuk otot jantung. Jadi otot jantung itu akan diperkuat kerjanya, hasilnya tekanan darah ke otak kita akan lebih tinggi. Akibatnya kita seger, saudara. Kalau tekanan darah itu rendah terus kita gampang ngantuk, saudara. Dengar seminar ngantuk, belajar baca Alkitab ngantuk, dengerin dosen ngomong ngantuk, dengerin khotbah ngantuk, semua, saudara. Karena darahnya kurang sampai maksimal di otak, saudara. Nah, dengan bagi orang yang begitu, saudara ya, dengar seminar ngantuk, khotbah ngantuk, dengerin guru ngomong ngantuk, dosen ngantuk, dengerin bos ngomong ngantuk, ini itu lemes, ini itu susah kerja, saudara. Berolahragalah. Dengan jantung akan bekerja maksimal. Lalu juga yang penting adalah nanti oksigen, saudara ya. Nanti ini belum ada, saya biarin aja dulu. Saya lompatin dulu konteksnya dengan ini. Oksigen juga akan menjadi ditingkatkan, saudara. Akibatnya kalau oksigen ditingkatkan, saudara, dengan berolahraga, otak cukup dapat oksigen, kita seger. Seluruh jaringan tubuh dapat oksigen, jaringan tubuh itu, organ-organ tubuh itu sehat seperti diremajakan kembali. Akibatnya kita panjang umur, betul, saudara. Ya, karena organ-organ itu, mesin-mesin itu, tubuh itu nggak rusak ya, dia tetap hidup ya, seperti bensin mobil kita mesinnya diservis terus, diremajakan terus, saudara ya. Lalu dengan berolahraga juga, saudara, lemak diturunkan kadarnya. Tadi saya udah cerita, lemak dihancurkan, nanti kita belajar di slide berikut ini. Ternyata ada hubungan lemak dengan penimbunan toksin, racun, pestisida, DDT, knalpot itu tuh asap knalpot dari mobil, saudara, dari bus, minibus yang kotor-kotor tuh, saudara, hitam-hitam itu kalau kita hirup, saudara tahu simpennya di mana? Di dalam lemak kita, saudara. Disitulah disimpan. Ya, toksin itu di situ. Makanya firman Tuhan katakan jangan makan lemak. Itu ya dan amin. Dulu Tuhan gak bisa cerita panjang lebar. Kenapa jangan makan lemak? Nanti kolesterol kamu tinggi, LDL kamu tinggi, trigliserid tinggi. Orang Israel waktu itu gak akan ngerti, saudara, kalau ngomong begitu. Tapi sekarang kita si abang beca juga bisa ngomong begitu, saudara ya. Ngerti, saudara. Kolesterol tinggi. Tapi dulu Tuhan cuma bilang pada orang Israel, pokoknya jangan makan lemak. Jangan makan darah. Karena di darah juga infeksi-infeksi itu disimpan. Kalau engkau turut akan firmanku dan kau menaati, maka aku akan menjauhkan, kata Tuhan, penyakit dari tengah-tengahmu, karena akulah Tuhan penyembuhmu. Ya, jadi saudara, dengan berolahraga lemak itu hancur, penyakit dikurangi. Juga memudahkan buang air besar dengan kita berolahraga, saudara.
BAB kita lancar. Saya tadi rasa pernah sebut saudara ya, pastikan BAB kita lancar. Kalau enggak semua racun-racun, sampah-sampah, estrogen tadi yang penyebab kanker dan sebagainya, itu akan didaur ulang di dalam tubuh kita saudara. Enggak dikeluarin, akibatnya menyebabkan penyakit di dalam tubuh kita. Membuat kita juga lemes dan seterusnya saudara ya. Nah, dengan berolahraga juga meningkatkan rasa nyaman. Coba deh saudara. Ya, stres diatasi dengan berolahraga. Tadi kita belajar stres, hati yang tidak enak ada hubungan dengan penyakit kanker, dengan penyakit. Tapi kalau kita punya rasa nyaman, kita senang, kita happy, tentunya penyakit dikurangi. Karena ada hubungan tadi saudara ya, pikiran yang negatif itu dengan penyakit. Organ-organ yang menghasilkan hormon-hormon stres dikurangi aktivitasnya ya. Organ adrenal itu namanya mengeluarkan adrenalin dan kortisol yang menyebabkan stres dikurangi saudara dengan berolahraga. Akibatnya kita nggak terlalu stres. Nah ini dia yang tadi saya bilang meningkatkan kadar oksigen jaringan. Ingat tadi saya bilang oksigen tinggi di jaringan kita penyakit kanker dijauhkan. Yang seterusnya saudara dengan berolahraga kita mengeluarkan banyak keringat. Keringat ini adalah air yang sebenarnya cairan tubuh yang membawa sampah-sampah tubuh. Jadi saudara biarkan kita berkeringat, itu yang penting. Dengan berolahraga kita berkeringat, hapus keringat itu, jangan dibiarkan diserap lagi oleh tubuh kita saudara, karena itu membawa sampah. Hapus keringat itu ya, karena itu membawa sampah-sampah tubuh ya, itu organ ekskresi ya. Nah ini saudara, sesi ini adalah semua dasar, jadi saya kasih tahu banyak ayat-ayat dulu saudara. Kalau kita udah tahu dasar-dasar ayatnya, kita mudah nanti menjalani sesuatu yang enggak biasa kita lakukan, yang kita rasakan sebenarnya mungkin sulit saudara ya. Di sini dikatakan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ini bahasa Indonesia, tetapi bahasa Inggrisnya ternyata lebih jelas. But do not let this freedom, jangan biarkan kemerdekaan ini become an excuse. Menjadi sesuatu yang bisa kita, nggak apa-apa deh gitu ya. Untuk membiarkan your physical desires, keinginan fisikmu, keinginan lahiriahmu, keinginan tubuhmu mengontrolmu saudara. Banyak orang bilang, wah sekarang zaman perjanjian baru, zaman kemerdekaan, segala sesuatu halal katanya. Zaman merdeka, jadi biarkan apa aja boleh. Segala keinginan tubuh kita, ayo apa aja boleh. Karena kita zaman merdeka. Gak ingat ada ayat lagi yang berkata, Paulus berkata, segala sesuatu memang halal bagiku, segala sesuatu diperbolehkan. Tetapi Paulus lanjutkan, tetapi belum tentu segala sesuatu kata Paulus berguna. Dan aku tidak ingin diperbudak oleh apapun. Ya, jadi lengkapnya ayat ini sebenarnya Galatia 5 ayat 13 sebenarnya ada ini. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, yaitu dengan membiarkan keinginan tubuh atau keinginan fisikmu mengontrolmu. Berapa banyak orang dikontrol oleh keinginan fisik saudara. Contohnya kalau kita mau makan ada yang sampai lari ke Cibinong saudara, dilakonin saudara ya. Diikutin saudara. Mau makan sampai ke situ, sampai jalanan macet pun sampai marah-marah sama anak istri saudara. Sampai korbankan uang, utang pinjem saudara. Bisa juga dilakukan dengan marah. Saking saudara dia dikontrol oleh keinginan fisik dia. Keinginan tubuh dia saudara. Berapa banyak saudara orang menjadi miskin dan melarat karena memang dia tidak mau mengerat saudara. Nggak mau ikat pinggangnya saudara. Dikontrol oleh keinginan tubuhnya saudara. Terlalu banyak orang yang seperti ini, nanti kita akan bahas ini di bagian yang lain di prinsip ketiga. Tetapi saudara coba renungkan ini baik-baik dan termasuk kita orang-orang Kristen. Ya, berapa banyak orang pahit hati dengan gereja. Nggak mau ikut berdoa. Kalau nggak ada makanan saudara, jam doa semalam suntuk lihat dulu makanannya apa saudara. Kalau gereja itu nggak bisa sediain makanan, wah dia berubah hatinya. Dia tidak ingin, berarti moodnya dikontrol oleh keinginan tubuhnya saudara. Dia baru bersemangat melayani Tuhan kalau gereja itu bisa menyediakan yang macam-macam bagi tubuhnya saudara ya. Jadi hati-hati. Nah ini ayat yang lain saudara. Ada orang-orang bahkan sampai harus menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ini bicara soal tadi juga bisa. Kelakuan mereka berdosa, kelakuan yang berdosa dikontrol oleh keinginan tubuh. Makan semau-maunya saudara. Makan seenak-enaknya saudara ya. Lalu ngerokok, lalu alkohol, lalu tidur kurang. Dan semua semau-maunya dimasukkan dalam tubuh mereka. Akhirnya dia menjadi sakit saudara. Karena dia dikontrol
oleh apa yang menjadi keinginan dia sampai mereka melakukan yang berdosa dan menjadi tersiksa oleh karena kesalahan mereka sendiri. Saudara ingat ayat ini. Ini nanti akan kita bahas di dalam ini saudara ya, di dalam tema ini apa yang Alkitab katakan tentang hidup sehat. Jadi ada penyebab penyakit yang disebabkan oleh karena memang dosa. Nah mungkin sebelum slide ini berlanjut saudara, saya akan cerita dulu sebelum kita selesai dengan ini. Memang ada berbagai macam penyakit ya saudara. Memang enggak karena saudara seseorang sakit karena kesalahan mereka atau kelakuan mereka yang berdosa. Iya kan? Jangan salah ngerti juga saudara ya. Karena di dalam Alkitab ada berbagai macam penyakit. Yang nanti kita akan bicarakan di dalam seminar saya ini adalah yang ini. Ada orang yang menjadi sakit atau tidak sehat karena kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Dosa apa aja deh? Dosa membenci juga menyebabkan orang jadi sakit. Karena ada hubungan antara kebencian dengan sakit. Nanti saya bicara itu di sesi yang lain tadi, sesi emosi saudara. Tapi juga ada orang yang menjadi sakit karena dosa, ya dosa macam-macam lagi yang lain. Dosa mencuri, dosa tidak jujur saudara, berbuat jahat kepada orang, bisa juga. Tapi bisa juga dosa yang lain adalah dosa karena apa saudara? Karena makanan. Makan yang semau-maunya, makanan yang menyalahi firman Tuhan. Firman Tuhan ada nanti makanan yang halal, yang boleh dimakan, yang bersih dan makanan yang haram. Tapi dia terus aja makan yang haram saudara. Makan yang unclean ya, nanti di berikut tuh ada tapi saya ceritain sedikit di Imamat 20 saudara. Tahu ada makanan yang makan makanan yang haram, saudara tahu ya. Yang haram artinya kalau bahasa Inggris yang enggak bersih, yang kotor. Ya, saya ceritain dulu misalnya babi, saudara. Misalnya udang, lele dan sebagainya saudara ya. Makanan yang enggak bersih, ular, belut dan sebagainya saudara. Tikus, anjing, kucing. Ya kan ada yang makan itu saudara, ular saudara. Itu adalah kalau di dalam Alkitab disebut unclean flesh. Binatang yang tidak bersih, yang unclean. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita diterjemahnya memang agak serem, haram, najis. Agama kita yang satu itu betul loh saudara, betul haram najis. Cuma di kita bedanya kalau kemakan sedikit ya udah gak sampai cuci mulut, terus dimuntahin, lalu cuci tangan, cuci rambut dan sebagainya. Enggak ya saudara, tapi tetap itu adalah betul. Di mata Tuhan itu makanan yang unclean. Yang gak baik. Itu ternyata di Imamat 20 saudara. Makan makanan yang unclean, yang haram itu, yang najis itu, yang kotor itu disetarakan saudara dengan pelecehan moral. Ya nanti saudara saya tunjukin slide-nya di bab daging. Pelecehan moral orang yang bersetubuh dengan binatang, bersetubuh dengan yang bukan istrinya, bersetubuh dengan sesama jenis yang lalu bermasturbasi dan seterusnya saudara. Sesuatu yang menjijikan dengan dewa-dewa, dengan roh-roh peramal. Ternyata saudara di Imamat 20 itu juga disebutkan itu yang lagi dibenci Tuhan, yang termasuk pelecehan moral yang dibenci Tuhan, di dalamnya termasuk makan makanan yang unclean ini. Makanan yang jorok, makanan yang gak bersih. Ya kita tahu babi jorok toh, tikus jorok saudara. Lalu apalagi jorok ya, semua yang tidak baik itu saudara. Kucing, anjing dan sebagainya saudara. Nah itu menyebabkan seseorang menjadi sakit dan berdosa. Jadi ada orang yang menjadi sakit karena itu. Kita ingat orang lumpuh saudara, 38 tahun lumpuh. Lalu tiba-tiba Yesus datang, Yesus berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kata Tuhan begitu kan? Tapi jangan berbuat dosa lagi. Dari situ kita tahu bahwa dia sakit adalah karena dosa. Ya macam-macam, dosa karena tadi atau bisa dosa ini lumpuh stroke. Ya karena makanan. Jadi itu saudara, kalau karena dosa ya Tuhan seringkali mau sembuhkan dianya, tunggu sampai dia berbalik dulu dari jalan yang salah. Dick Eastman berkata begitu. Seringkali Tuhan menunda kesembuhan darah tinggi seseorang sampai Tuhan melihat orang itu sudah berbalik dulu dari cara makannya yang salah. Dick Eastman seorang pendoa syafaat dunia mendirikan Every Nation for Christ, setiap bangsa bagi Kristus. Saudara berkata demikian, dia mengarang buku tentang doa termasuk doa kesembuhan. Dia bilang banyak orang Kristen belum disembuhkan Tuhan. Tuhan tunggu sampai dia mau berbalik dulu dari jalan dia yang salah, baru terjadi kesembuhan. Joy Dawson juga seorang pendoa syafaat dunia berkata demikian dan dia sendiri mengalami setelah dia berbalik dulu dari berhenti kecanduan kopi dan teh, Tuhan menyembuhkan dia. Ya, jadi ada karena kelakuan yang berdosa. Lalu saudara, ada lagi orang yang menjadi sakit memang bukan karena dosa.
Ya nanti yang karena dosa kita lihat di slide berikut karena dalam hal makanan ini. Tapi ada yang karena bukan dosa, saudara. Karena saudara tahu contohnya di dalam Alkitab, seorang anak yang buta toh. Waktu datang kepada Yesus, lalu murid Yesus dan orang-orang di sekitar Yesus berkata, Tuhan, apa yang menyebabkan dia dosa? Apa yang menyebabkan dia buta? Dosa dia atau dosa orang tuanya? Lalu Yesus berkata, bukan dosa siapa-siapa. Tetapi supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam dia. Jadi saudara jangan terlalu menghakimi. Kalau ada yang sakit, sesama jemaat sakit, orang sakit lalu bilang dosa apa lu? Gitu ya. Belum tentu, tapi ya bisa tadi karena dosa. Coba harus dipikirkan, harus didoakan lagi. Karena apa ya? Kalau itu tadi supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi suatu hari Tuhan sembuhkan dia. Engkau mau sembuhkan aku Tuhan? Aku mau kata Tuhan. Lalu sembuhlah dia, betul. Dia pergi ke sekampungnya. Dia ceritakan bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Nama Yesus dipermuliakan saudara. Lalu ada lagi sakit karena roh jahat saudara. Ya, ditengking. Jadi sekarang justru yang kebanyakan ini ditengking. Roh jahat, roh penyakit, roh kanker. Roh apalagi roh depresi saudara. Ditengkingin saudara. Padahal kata Tuhan belum tentu. Karena roh jahat. Bisa aja dia makannya gak benar dia jadi depresi saudara ya. Dia jadi gak benar jadi sakit. Tapi memang betul ada karena roh jahat. Contohnya wanita yang 18 tahun bungkuk saudara. Bungkuknya betul seperti 90 derajat saudara. Gak bisa Alkitab katakan dia gak bisa lihat ke atas. Jadi waktu ada di bait Allah pun dia sebenarnya gak kelihatan oleh Yesus di depan mimbar saudara. Tapi Yesus Allah yang penuh belas kasihan dan maha tahu. Dia panggil perempuan yang bungkuk 18 tahun itu. Lalu dia usir kata firman Tuhan. Roh kelemahan dalam diri perempuan itu. Maka menjadi sembuhlah dia dalam sekejap. Banyak kan sekarang sakit karena roh jahat. Diusir, ditengking menjadi sembuh. Ya, tapi juga perlu diketahui bukan karena ini doang, tapi bisa karena ini. Perlu kita dengar-dengaran dengan Tuhan, perlu hikmat, marifat saudara, membedakan ya. Lalu ada lagi orang yang menjadi sakit saudara, bukan karena roh jahat, bukan karena kesalahan, bukan karena apa-apa, tapi semata-mata Tuhan ingin memperlihatkan anugerahnya saudara. Pengertian anugerah ini ada dua macam saudara, kasih karunia. Satu, pengertian kasih karunia berupa kemampuan. Artinya dia sakit tapi dia tetap dimampukan oleh Tuhan. Dia menanggung sakitnya, dia tetap jadi akhirnya memuliakan Tuhan. Saudara tahu itu adalah Paulus. Ya, dia enggak disembuhkan sampai akhir hidupnya saudara. Bahkan dia sudah minta 3 kali kepada Tuhan agar duri di dalam dagingnya dilepaskan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan tidak sembuhkan. Konon kata itu adalah penyakit di matanya saudara. Yang terus makanya ada ayat Alkitab, aku menulis dengan huruf yang besar-besar katanya. Artinya ada gangguan di mata yang sudah 3 kali. Dia berteriak kepada Tuhan untuk dilalukan, diangkat duri dari dagingnya ini. Saudara itu bicara sesuatu penyakit yang menimbulkan rasa tidak enak di dalam dagingnya. Di dalam tubuhnya bicara satu penyakit. Dan doa 3 kali itu kita tahu doa habis-habisan ya saudara ya. Doa 3 kali bukan 1, 2, 3. Seperti Yesus doa di Getsemani, saudara 3 kali, saudara artinya apa saudara? Doa yang sudah sampai seperti di Getsemani, doa yang sampai peluhnya sudah menjadi darah, doa sudah habis-habisan minta penyakit itu ditiadakan saudara. Tetapi Tuhan cuma menjawab, cukup kasih karuniaku bagimu Paulus, karena dalam kelemahanlah justru kuasamu sempurna. Nama Tuhan tetap dimuliakan, orang akan berkata, siapa yang menjadi Tuhannya Paulus? Yesus itu luar biasa. Meskipun dia ada duri dalam daging, dia tetap menjadi kuat. Karena ada kasih karunia Tuhan. Ada kemampuan dari Tuhan tetap di dalamnya. Kenapa dia bisa kuat? Karena ada kasih karunia. Karena Allah yang dia sembah. Yesus itu adalah Allah yang penuh kasih karunia. Penuh dengan kemampuan. Contoh lainnya banyak saudara. Joni Eareckson Tada. Dia lumpuh tangan sampai kaki saudara. Terus menerus dia seperti itu saudara. Dia lumpuh. Akhirnya dia juga menjadi dia nggak disembuhkan Tuhan, tapi dia sembuh saudara. Dia memuliakan Tuhan, dia tetap bisa bernyanyi, mukanya cantik saudara, saya bisa lihat videonya. Dia bersuka cita, nama Tuhan dimuliakan saudara. Dia lumpuh, semuanya Tuhan tidak sembuhkan sampai sekarang, tapi dia menulis buku dan berapa banyak orang bertobat. Dia lumpuh karena kecelakaan waktu diving waktu itu saudara. Habis sudah.
Tapi dia tetap memuliakan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan ingin kenal siapa sih si Tuhannya Joni Eareckson Tada. Sampai bisa membuat dia kuat seperti itu. Satu kesaksian sedikit lagi saudara di Singapura. Ada seorang perempuan suaminya kanker nasofaring saudara. Ini videonya VCD-nya dijual di toko-toko di Singapura. Waktu saya ada di sana saya lagi mau cari VCD mau bawa pulang ke rumah. Dia tukang jualnya bilang toko bukunya. Bu jangan beli ini. Ini ambil. Ini yang membuat banyak orang Singapura bertobat katanya. Kenapa? Di sini ini live ini apa namanya? True story, ya betul. Ini diangkat dari kehidupan seorang wanita baru menikah, belum sampai 1 tahun. Tiba-tiba, wah dia baru tahu suaminya kena kanker nasofaring. Itu ganteng sekali, saya dikasih lihat fotonya sebagai wanitanya cantik sekali. Suaminya ganteng sekali saudara, tapi kena kanker nasofaring saudara. Kena apa namanya kanker nasofaring hidung dan sini kerongkongan saudara ya, ada kanker menyumbat yang membesar di situ, lalu tiba-tiba yang ganteng itu tadi hidungnya sampai wah mukanya jadi mengerikan sekali saudara. Dan si istri ini harus rawat suaminya. Menjelang sampai akhirnya betul dia sudah berdoa Tuhan kepada Yesus, Tuhan berkata tidak. Saudara sekali lagi Tuhan bisa berkata tidak karena dia adalah Tuhan. Kalau Tuhan iya terus terhadap doa kita, dia bukan Tuhan saudara. Dia jongos kita, dia pembantu kita. Habis apa yang kita doakan, kita mongkok makan, kita puasa, Tuhan deh. Iya. Namanya itu Tuhan jongos saudara. Tapi justru karena dia adalah Tuhan. Dia bisa berkata tidak. Karena dia bisa berkata tidak. Menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Dia berdaulat saudara. Kita makin respect kepada dia. Karena segala kuasa keputusan ada di tangan dia. Nah kepada wanita istri itu Tuhan berkata tidak. Hasilnya suaminya meninggal. Sengsara dia perlu merawat suami dengan sengsara. Tapi selalu ada sukacita di dalam dirinya. Orang melihat wanita ini tetap cantik. Tetap bersukacita. Luar biasa saudara. Orang-orang Singapura lihat nonton ini nangis. Akhirnya mereka berbalik. Mereka bilang kepada sesama mereka. Aku ingin kenal siapa yang menjadi Tuhan daripada wanita ini. Dia mampu menanggung kesengsaraan hidup sebegitu besarnya. Dia punya kemampuan. Dia punya kekuatan. Siapa sih yang jadi Tuhannya? Wanita ini akan bersaksi, Yesuslah yang menjadi Tuhanku. Karena Allahku limpah dengan kasih karunia. Penuh dengan kemampuan. Persis seperti Paulus. Di dalam kelemahanku. Justru kuasa Tuhan sempurna. Karena Allahku Allah yang limpah dengan kasih karunia dan kemampuan. Jadi saudara bagi yang sakit. Yang saat ini gak sembuh atau ada yang sampai harus meninggal. Tuhan berkata tidak. Kuatkan hatimu bahwa Tuhan ingin dimuliakan. Jangan bersungut-sungut tapi muliakan dia. Orang akan bertanya-tanya kekuatan dari mana engkau bisa seperti itu. Kau kanker stadium sampai terakhir, biarkan. Kalau Tuhan memang sudah berkata tidak terima, muliakan dia terus. Orang akan bertanya di mana kekuatan dari mana engkau. Kau akan bersaksi Yesuslah Tuhanmu. Ya jadi saudara itu. Kasih karunia yang satu berbicara lagi saudara bukan kemampuan. Tapi kasih karunia yang satu, anugerah yang satu bicara tentang sesuatu yang tidak layak kita terima juga. Banyak orang yang sakit karena Tuhan ingin menunjukkan sifat Tuhan yang satu ini. Anugerah yang satu ini yaitu Allah yang penuh kasih karunia, Allah yang penuh anugerah, limpah dengan kasih karunia. Artinya apa? Dia adalah Allah yang bisa memberikan sesuatu kepada seseorang, kepada kita manusia padahal itu tidak layak kita terima, saudara. Tidak layak kita terima tetapi karena dia Allah yang penuh kasih karunia, dia berikan juga. Contohnya siapa saudara di dalam Alkitab? Wanita Kanaan yang anaknya sakit saudara. Anaknya sakit, dia namanya wanita Kanaan, perempuan Siro Fenisia. Artinya wanita kafir, manggil Yesus aja anak Daud. Dari situ kita tahu bahwa dia orang kafir. Tapi apa yang terjadi saudara? Waktu dia minta anaknya sembuh, Tuhan anak Daud, sembuhkan anakku. Waktu itu Yesus jawab apa? Karena dia orang kafir, Yesus bilang tidak patut memberikan roti yang seharusnya diberikan kepada anak-anak, tapi diberikan kepada anjing. Ngerti saudara? Jadi Tuhan pandang dia anjing. Tidak patut kata Tuhan Yesus. Karena waktu itu adat Yahudi waktu itu adalah semua yang menjadi berkat dari Tuhan diutamakan adalah untuk orang Israel dulu. Orang kafir belakangan, jadi Yesus jawab gitu. Tapi saudara lihat, memang tidak layak perempuan ini terima karena prioritasnya adalah orang-orang Yahudi. Tetapi perempuan ini adalah perempuan yang penuh iman, saudara. Dia percaya tetap, makanya dia jawab, Tuhan, meskipun
Dia bilang apa? Anak-anak anjing aja makan dari remah-remah tuannya, dia bilang gitu. Ya, jadi Tuhan bilang gak patut memberikan makanan yang diberikan kepada anak-anak, tapi diberikan kepada anjing. Dia jawab balik, anjing aja makan dari remah-remah tuannya. Nangkap saudara? Artinya meskipun anjing masih tetap bisa kebagian. Masih ada pengharapan. Dia akan kecipratan remah-remah dari meja tuannya saudara. Itu menunjukkan iman dia. Dan setelah itu Yesus berkata, jadilah seperti imanmu. Artinya apa saudara? Tidak ada sesuatu yang layak yang dia bisa terima karena dia orang kafir. Bahkan Tuhan katakan dia anjing, gak layak dia makan terima makanan buat anak-anak. Tapi karena Allah kita adalah Allah yang limpah dengan anugerah saudara. Sesuatu yang tidak layak manusia terima, manusia bisa terima juga. Karena dia limpah dengan kasih karunia. Dengan anugerah. Ya buktinya Yesus mati buat kita toh saudara. Kita gak layak toh terima keselamatan, kita sudah dosa. Tapi kita bisa terima juga saudara. Akhirnya kita masuk juga ke surga. Enggak ada kebaikan. Kita katanya diselamatkan bukan karena kebaikan. Tapi semata-mata adalah karena darah Yesus. Karena anugerah ini. Anugerah yang ada di dalam kuasa darah Yesus saudara. Itu yang jelas. Jadi semua orang katanya cuman barang siapa yang percaya akan namaku. Ya, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dia yang akan masuk surga saudara. Dia akan beroleh hidup yang kekal. Itu anugerah. Kita nggak ada kebaikan, kita nggak perlu disalib, kita nggak perlu lakukan ini dan itu. Cukup percaya kata Tuhan, maka kau akan beroleh hidup yang kekal. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh anugerah. Jadi saudara bagi yang sakit, yang rasanya nggak ada harapan, aku orang berdosa, jangan terus menerus juga. Kita udah minta ampun dosa kita, ya sudah. Saudara, kita minta ampun terus, kita minta Tuhan selidiki hati kita, pikiran kita, hidup kita. Jangan putus asa kalau belum sembuh juga. Tuhan ingin nyatakan bahwa memang kita mungkin dulu berdosa, kita minum, kita alkohol dan sebagainya saudara. Tapi Tuhan bisa sembuhkan. Ini yang dijawab oleh Kathryn Kuhlman saudara. Waktu dia ditanya oleh orang-orang, apa sih rahasia kesembuhanmu? Kesembuhan yang terjadi dalam setiap kebaktian yang kau adakan. Kathryn Kuhlman dengan menangis hanya berkata satu. Tidak lain tidak bukan. Belas kasihan Tuhan dan anugerah Tuhan. Ngerti saudara? Sebab kenapa di kebaktian dia yang datang itu orang-orang yang tidak layak menerima kesembuhan. Mereka bahkan banyak orang yang belum terima Yesus sebagai juru selamat. Mereka perokok, mereka peminum, mereka pembunuh bahkan ada saudara. Datang ke kebaktian dia. Ya Kathryn Kuhlman sendiri hanya bisa bertelut. Memuji Tuhan karena dia heran. Orang-orang ini semua belum Kristen, belum terima Yesus. Tapi kesembuhan dahsyat itu terjadi. Dia bisa dengar sendiri tulang yang tadinya sudah orang yang bungkuk tulangnya patah. Dia bisa dengar sendiri kertak bunyi saudara. Kesembuhan itu begitu dahsyatnya terjadi atas orang-orang yang tidak layak menerima. Seharusnya menerima kesembuhan. Karena mereka ada orang-orang yang sebenarnya belum terima Yesus. Tapi karena Tuhan kita limpah dengan anugerah. Terjadi kesembuhan itu. Itu membuat orang akhirnya mereka percaya kepada Yesus. Jadi saudara ingat. Tuhan kita luar biasa bagi saudara yang dituding dengan rasa berdosa. Dituding dengan kesalahan masa lampau. Ingat saudara ini bahwa Tuhan penuh dengan anugerah. Kalau saudara berdoa sudah tengkingin roh jahat. Sudah tengkingin ini itu masih belum juga sembuh. Ya berdoa untuk yang satu ini. Ya saudara saya rasa itu aja beberapa penyebab penyakit yang kita harus tahu. Nanti kita di dalam seminar ini kita akan belajar penyakit yang disebabkan oleh karena makanan. Oleh karena dosa, kesalahan dalam memilih makanan di sesi berikutnya.